Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya mahasiswa Universitas Islam Kyai Ahmad Muzaki Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mata kuliah Ilmu Kalam pada video sebelumnya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pemikiran Jabariyah dan Qadariyah. Siapa sih Jabariyah dan Qadariyah? Dan kapan mereka muncul? Masalah tentang hubungan antara kehendak Allah, takdir, dan kebebasan manusia merupakan salah satu pembahasan penting dalam kajian akidah Islam, khususnya dalam ilmu kalam. Sejak masa awal perkembangan Islam, para ulama telah berusaha memahami bagaimana peran Allah dalam menentukan segala sesuatu, serta sejauh mana manusia memiliki kebebasan dalam bertindak. Dalam proses mengkaji Islam, melalui perbedaan pemahaman ini, kemudian melahirkan berbagai aliran pemikiran, di antaranya adalah aliran Jabariyah dan Qadariyah. Kedua aliran ini muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial, politik, dan intelektual pada masa itu. Jabariyah cenderung menekankan bahwa segala perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh Allah, sehingga manusia tidak memiliki kehendak bebas. Sebaliknya, Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatannya dan bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukannya. Perdebatan antara kedua aliran ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berdampak pada cara pandang terhadap tanggung jawab moral, keadilan Tuhan, serta konsep pahala dan dosa. Oleh karena itu, memahami pemikiran Jabariyah dan Qadariyah menjadi penting agar dapat mengetahui bagaimana Islam memposisikan hubungan antara takdir dan usaha manusia secara seimbang. Kapan sih munculnya aliran Jabariyah dan Qadariyah? Pada dasarnya, Jabariyah dengan tambahan ya nisbah yang menunjukkan suatu aliran atau kelompok dipahami sebagai suatu pemahaman yang menyatakan bahwa manusia berbuat dalam keadaan terpaksa atau majbur dan sepenuhnya bergantung pada kekuasaan Allah. Oleh karena itu, manusia dalam pandangan ini lebih bersifat pasif, sedangkan Allah adalah penentu mutlak atas seluruh perbuatan yang terjadi. Perdebatan mengenai takdir dan kebebasan manusia mulai muncul sejak awal perkembangan Islam, khususnya pada abad pertama Hijriah. Hal ini tidak terlepas dari dinamika sosial dan politik yang terjadi saat itu, terutama pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Aliran Jabariyah muncul dalam konteks upaya sebagian pihak untuk menekankan kekuasaan mutlak Allah. Pemahaman ini juga sering dikaitkan dengan legitimasi politik, di mana segala peristiwa termasuk tindakan penguasa dianggap sebagai takdir yang tidak dapat diubah. Tokoh utama aliran ini adalah Jahm bin Safwan. Sebagai reaksi terhadap pemikiran tersebut, muncul aliran Qadariyah yang menekankan kebebasan manusia dalam bertindak. Tokoh-tokoh seperti Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, perdebatan ini menjadi salah satu isu penting dalam ilmu kalam. Konsep takdir Jabariyah dan Qadariyah. Secara bahasa, istilah Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa. Kata ini menunjukkan adanya unsur keterpaksaan atau tidak adanya pilihan dalam suatu tindakan. Menurut Al-Syahrastani, konsep al-jabar berarti meniadakan perbuatan manusia secara hakikat dan menyandarkan seluruh perbuatan tersebut kepada Tuhan. Secara istilah, Jabariyah merupakan suatu paham teologis yang menolak adanya peran manusia dalam menentukan perbuatan
Dalam pandangan ini, segala sesuatu yang terjadi sepenuhnya merupakan kehendak dan ketentuan Allah, tanpa adanya campur tangan kehendak manusia. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak, karena semua perbuatannya telah ditentukan oleh Tuhan. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah sering disamakan dengan konsep fatalisme atau predestination, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan sebelumnya. Paham ini merupakan antitesis dari konsep free will atau kebebasan kehendak manusia. Dalam pandangan Jabariyah, takdir bersifat mutlak. Segala sesuatu yang terjadi termasuk perbuatan manusia sepenuhnya merupakan kehendak Allah. Manusia tidak memiliki kebebasan atau kemampuan untuk menentukan pilihannya. Qadariyah berasal dari kata qadara yang berarti kekuatan atau kemampuan, serta dapat dimaknai sebagai menentukan atau memutuskan. Secara istilah, Qadariyah adalah aliran yang berpendapat bahwa setiap perbuatan manusia terjadi atas kehendaknya sendiri. Aliran ini yakin bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menentukan serta melaksanakan tindakan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Dalam pandangan Qadariyah, Allah memang menciptakan manusia beserta akal dan kemampuan. Namun manusia sendirilah yang menentukan pilihan dan menjalankan perbuatannya. Oleh karena itu, mereka menolak anggapan bahwa semua tindakan manusia telah ditentukan sepenuhnya oleh Allah, tanpa adanya peran manusia. Menurut Qadariyah, jika manusia tidak memiliki kebebasan, maka pemberian pahala dan hukuman menjadi tidak adil. Dengan demikian, kebebasan manusia dianggap sebagai dasar penting dalam menegakkan keadilan Allah. Dalam perspektif ini, takdir dipahami sebagai ketentuan Allah yang memberikan potensi dan kemampuan, bukan sebagai pemaksaan terhadap setiap tindakan manusia. Dengan demikian, manusia bertanggung jawab penuh atas setiap perbuatannya, baik yang baik maupun yang buruk. Pandangan tentang kebebasan manusia. Dalam konteks pembahasan teologi Islam, kebebasan manusia merupakan isu penting yang menjadi perdebatan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah. Kedua aliran ini memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam memahami sejauh mana manusia memiliki kehendak dalam bertindak. Aliran Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatannya. Segala tindakan manusia sepenuhnya berada dalam kehendak dan kekuasaan Allah. Manusia hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan tanpa memiliki kemampuan untuk memilih secara bebas. Tokoh Jabariyah seperti Jam bin Safwan menegaskan bahwa manusia bersifat pasif, sehingga segala perbuatannya pada hakikatnya merupakan ciptaan Allah. Sebaliknya, aliran Qadariyah menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatannya. Allah memang menciptakan manusia beserta kemampuan dan akalnya. Namun, manusia sendirilah yang memilih dan melakukan tindakannya. Tokoh seperti Ma'bad al-Juhani berpendapat bahwa kebebasan manusia ini menjadi dasar adanya tanggung jawab moral, sehingga manusia layak menerima pahala maupun hukuman atas perbuatannya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dua kecenderungan ekstrim, yaitu Jabariyah yang meniadakan kebebasan manusia, dan Qadariyah yang menegaskan kebebasan manusia secara penuh. Oleh karena itu, dalam perkembangan selanjutnya, mayoritas ulama mengambil posisi moderat dengan menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berusaha, namun tetap berada dalam kehendak dan kekuasaan Allah. Apa sih perbedaan antara keduanya? Perbedaan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah terletak pada cara pandang keduanya dalam memahami hubungan antara kehendak Allah dan kebebasan manusia. Kedua aliran ini mewakili dua kutub pemikiran yang saling bertentangan dalam ilmu kalam.
Aliran Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak. Segala perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Manusia hanya menjalankan apa yang telah ditakdirkan tanpa memiliki kemampuan untuk memilih. Tokoh Jabariyah seperti Sa'jam bin Safwan menegaskan bahwa manusia bersifat pasif sehingga semua perbuatannya pada hakikatnya merupakan ciptaan Allah. Sebaliknya, aliran Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatannya. Allah memberikan manusia akal dan kemampuan, tetapi manusia sendirilah yang memilih dan melakukan tindakannya. Tokoh seperti Ma'bad Juhani menyatakan bahwa manusia bertanggung jawab penuh atas amal perbuatannya karena ia memiliki kebebasan. Perbedaan tersebut dapat dipahami lebih jelas melalui beberapa aspek utama. Pertama, dari segi kehendak manusia. Jabariyah menyediakan kebebasan manusia, sedangkan Qadariyah mengakui adanya kebebasan tersebut. Yang kedua, dari segi peran manusia. Jabariyah memandang manusia sebagai makhluk pasif, sedangkan Qadariyah memandang manusia sebagai makhluk aktif. Kemudian yang ketiga, dari segi konsep takdir. Jabariyah menganggap takdir bersifat mutlak dan memaksa, sedangkan Qadariyah melihat takdir sebagai pemberian kemampuan yang tetap memberi ruang bagi usaha manusia. Kemudian yang keempat, dari segi tanggung jawab. Dalam pandangan Jabariyah, tanggung jawab manusia menjadi lemah, sedangkan dalam Qadariyah, tanggung jawab manusia menjadi kuat karena adanya kebebasan memilih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jabariyah dan Qadariyah merupakan dua aliran yang berada pada posisi ekstrim. Jabariyah terlalu menekankan kekuasaan mutlak Allah hingga mengurangi peran manusia, sedangkan Qadariyah terlalu menekankan kebebasan manusia. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang seimbang agar konsep takdir dan kebebasan manusia dapat dipahami secara proporsional. Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu aliran Jabariyah dan Qadariyah muncul pada masa awal Islam sebagai respons terhadap perdebatan antara takdir dan kebebasan manusia. Jabariyah menekankan bahwa semua perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan Allah, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan. Sebaliknya, Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbedaan utama keduanya terletak pada posisi manusia, yaitu Jabariyah memandang manusia sebagai makhluk pasif, sedangkan Qadariyah memandang manusia sebagai makhluk aktif. Dengan demikian, keduanya merupakan pandangan yang bertolak belakang, sehingga diperlukan pemahaman yang seimbang antara takdir Allah dan usaha manusia. Sekian untuk pembahasan kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.